We pay homage. Yeah. We pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times, and they don't have that yet. I think they have it. Pak, apa? John, itu Parita lama udah ada ya yang lama. So just say Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. We begin with the introduction. Introduction. Intro apa pengenalan Pak apa? Mungkin panitia bisa sediakan 2 buku bahasa Indonesia enggak? Ya, di depan. Giving the books. If you don't get it, please get one. Better look at the books. Ini revisi 2012 loh. Yang 2014 ada. Semua pindah 2012 ya. Yang 2014 enggak ada panitia. Yang 2014 enggak ada. There is the new version now. No, the old version still. Itu 2014. Ini masih 2012. Enggak, di dalamnya udah di... Enggak. Ini, mana ya? Enggak, harusnya yang baru 2014. Oke, tunggu bentar. Iya, ini dibuatnya. Ya, still all. Panitia Tanagus, Pak Tanagus, Pak. Yang 2014 belum dapat dari percetakan Manggala Indah. Ini covernya doang. Enggak loh, lebih tebal 2014. Oh ya? Dia 2014 lebih tebal. Udah revisi. Lalu ini dia baru kasih kok. Harusnya salah dia. Bukan. Ini saya kasih cetak di 2014. Berarti Saya 2014 di sini udah ada tulis edisi 2014. Iya, udah ada receipt edition itu 2014. berarti dia salah. Salah kirim sama kok Amin ya. Soalnya dia baru kasih sekitar seminggu sebelum kita naik. Coba telepon kok Amel kalau bisa suruh kirim aja kan. Jakarta ke sini dekat. Nanti kok Charles kalau mau naik. Enggak ada kan bisa naik aja kok. Enggak sih kalau Charles kita udah mau naik. Bisa sekali ya. Oke. Sayang. Di 2014 sudah banyak perbaikan juga sebenarnya. Karena buku yang pertama ya, ini saya terjemahkan 4 bulan jadi agak terburu-buru. Jadi saya juga menemukan beberapa banyak keliruan juga. Jadi saya revisi di 2014, dia lebih tebal memang, lebih tebal dari ini lagi. Jadi dia udah cukup lumayan perbaikan. Sayang, tapi ya oke. Nanti panitia diminta aja ke percetakan dikirim aja hari ini. Saya udah minta mereka naik cetak lagi 2000 lagi baru aja. It's alright. You just go ahead one page after another. Just go one page after another.
Jadi di buku 2012 sama 14 terdapat kata yang cukup mencolok, yaitu di konkuren. Jadi saya mendapat konkuren itu waktu pertama kali sebagai faktor something arise together. Jadi saya mau cari, sebenarnya di cetasika kan something arise together to influence and to support, kan harusnya. Jadi saya cari-cari arti konkomitannya itu menjadi, saya dapat something arise together itu konkuren bisa dapat. Tapi ternyata setelah diteliti lebih jauh, konkuren itu jadi something arise together to compete, bukan to support. Jadi itu perbedaan. Ya, sangat. Jadi terakhir saya kembalikan konkuren, saya batalkan, saya ganti dengan faktor-faktor mental penyerta. Itu di 2014 untuk kata-kata. Kemudian untuk yang hakiki di 2014 banyak referensi meminta saya mengganti menjadi kebenaran sejati. Ya saya juga ikut, tapi sejati hakiki prinsipnya kebenaran tertinggi. Itu enggak terlalu masalah. Nah, juga ada beberapa revisi dari Dr. Moon di dalam yang saya ganti juga memang di 2014. Ada sedikit tambahan, jadi dia lebih tebal sedikit dari yang ini. Ya. Oke, kita kalau jumpa konkuren berarti itu diganti aja dengan faktor-faktor mental penyerta. Itu dulu. Yang paling utama, kesalahan paling utama. We have two kinds of reality. Yes, the old version. Okay. Just about that. Ini halaman 2 tuh turun lagi. About that. Yes, kita tahu halaman 21. Ini lagi. Dia sekitar 21, 22 aja. No, not yes, after this. No, not this yet. So, yes, go up. Here. Okay, here, penyati. Okay, we get from here. Okay. I think in the Indonesian version, they have here is page 23. Two kinds of reality, and we have panyati reality. So you just check it. Okay, page 23. Coba di halaman 23, di sana ada dua jenis realita atau kebenaran. Jadi di sini kita lihat ya, ada panyati di sana. Now Abhidhamma deals with ultimate realities. So the Buddha, he described two kinds of realities. One is we call the conventional realities that we call panyatis. So panyatis are conventional realities. They are the names, not only the name, they are all living beings and non-living things, and the names of these living beings and non-living things. We call them panyati, the panyati, conventional reality. So according to our perception, so we say all realities, all living beings really exist. And non-living things like the table, the house, the temple, really exist. And we also give the names to them, like the man, woman, human being, dog, cat, tree, etc. So when we say this in everyday communication, so we say, oh, Dr. Mon teach Abhidhamma,
no, in Sibuda no, this morning, and about 40, no, about 50, the students attend the classes. So we are using these, the conventional realities. No, like Dr. Memdimon do not exist in the ultimate sense, the Buddha said. So in the ultimate sense, in the conventional sense, the level, conventional level, according to our perception, they really exist. And the Buddha, he didn't dismiss it, but he just like you to know two kinds of realities. And we use these conventional realities in everyday communication. But these, the conventional realities, they are not ultimate realities because they can be divided into simpler things. So everything that can be divided into simpler things, they are not ultimate realities. Okay. Jadi hari ini kita mempelajari tentang realitas yang menurut Abhidhamma, kebenaran itu ada dua sesuai dengan diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu kebenaran yang bersifat konvensional yang atau kita sebut dengan panyati, di mana pada kebenaran konvensional tersebut kita mengatakan bahwa semua makhluk hidup ataupun benda-benda mati kita sebut dengan panyati atau suatu kebenaran yang bersifat konvensional. Bahkan kita memberi nama kepadanya. Jadi berdasarkan persepsi kita, pencerapan kita menganggap bahwa makhluk hidup itu ya, dan makhluk tidak hidup seperti rumah, meja, semua itu benar-benar ada. Bahkan kita memberi nama kepada mereka sebagai manusia, lelaki, perempuan, anjing, kucing, pohon dan segalanya. Jadi ini sebenarnya merujuk kepada kebenaran yang bersifat konvensional ya. Dr. Mon hari ini mengajarkan Abhidhamma pada pagi ini yang diikuti oleh sekitar 40-an peserta. Jadi di sini kita menggunakan kebenaran yang bersifat konvensional. Bahkan Dr. Mon sendiri sebenarnya itu beliau tidak ada, Dr. Memdimon itu tidak ada secara kebenaran sejatinya, secara paramata. Jadi yang ada beliau ada hanya secara kebenaran yang bersifat konvensional. Jadi Buddha hanya bagaimana memberitahu kita tentang dua jenis daripada kebenaran tersebut, yaitu kebenaran konvensional dan hakiki atau paramata. Jadi konvensional itu bersifat bukan tertinggi. Karena apa? Karena yang bersifat konvensional itu masih dapat kita urai menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Like a table, you can break down into its parts and the table disappears. Like a motor car, now you take out the parts, so only the body, the wheels, take it out, and all the parts you take it out. Now the motor car disappears. So, even like a human being, you see now Dr. Memdimon is teaching you. You see me now. Now, if you break me into 32 parts, that is the head hair. I don't have the head hair anymore, and the body hair, and then the nails, the teeth, the skin. These are outer parts, we say. Then you go inside, the flesh, the bones, the veins, the muscles. And then the heart, the lungs, the liver, etc. If you divide into these two parts, you put the two parts in a row, which is Dr. Memdimon? No part. And which is a man? No part. Is Dr. Memdimon or a man exist beside these 32 parts? No. Only the combination of these 32 parts we call Dr. Memdimon. So we say there is only conventional truths. Okay. Nah, sekarang kita katakan sebuah meja. Ketika meja itu kita urai menjadi bagian-bagiannya, di mana meja itu ada lagi sudah tidak ada. Demikian juga sebuah mobil. Apabila mobil ini kita urai menjadi bodinya ya, rangkanya, mesin-mesin, spare-part-nya, maka kehadiran daripada sebuah mobil itu sudah tidak ada. Jadi juga dalam dalam diri Dr. Mon tersebut dikatakan mengajarkan Abhidhamma pada hari ini. Kita melihat beliau.
Namun kalau kita mengatakan yang mana dokter mentimun, ketika kita sudah menguraikan menjadi bagian-bagian berdasarkan 32 bagian daripada jasmani, ya seperti halnya rambut, kuku, ya bulu badan. Jadi dokter Mun tidak mempunyai rambut lagi katanya. Jadi Anda tidak bisa melihat rambutnya. Jadi ke dalam bagian-bagian kulit dan segalanya itu secara pembagian secara luar, ke dalamnya kita bisa melihat ke otot, tulang, paru-paru, hati, ginjal dan segalanya. Jadi setelah ini terurai, Anda lihat mana yang dokter mentimun? Tidak ada. Yang ada hanya bagian-bagian daripada jasmani kita. Jadi seorang manusia itu ada hanya apabila ke-22 daripada bagian-bagian tubuh ini dikombinasikan menjadi satu. Di sanalah nampak seorang manusia. Padahal sebenarnya manusia itu tidak ada. So when I say we do not exist, no, I, you, no, we do not exist. In the ultimate sense we mean we do not exist. No? Just like in science, no, they also divide, no, our body. So into atom, they say, no, very small particles. Actually, what the science call atoms, we cannot see. You cannot even see under the microscope. No, they are very, very small. And in the 20th century, no, the scientists, they succeed to divide atoms into its components: electron, proton, neutrons, we call them. So they see electron, proton, neutrons only as rays, no, as rays. So no, the electron is the negative rays, and the proton is the positive rays. Neutrons is neutral rays. No? So just like the light, no, just the rays. No form, no shape, no, the electron, proton, just like energy, you might say. And they also, no, they postulated, no, in the atom, proton and neutrons are in the nucleus. An electron is revolving around the nucleus. Just like, no, the sun is the nucleus, and all the 9 planets are, no, including, no, the Earth. We are moving around the sun. So when you say the solar system, mainly only space. And the same thing like in atom, mainly space. Only the nucleus is very small. So they say if you, no, like the science estimation they make that. They say if you take all the nuclei of all the atoms that make up the body, they amount to only a pinhead, they say. Very small. That's what really exists that. And the remaining just space. But we think, oh, this really exists. But in the case of the Buddha, he analyzed that electron, proton, neutron again. The Buddha said that is not the ultimate materiality yet. Just a group of materiality. And he can analyze it, no? So into 8, 9, 10 types of materiality. And by that, no, he can divide the body into materialities and then discern the ultimate components. They say our body is made up of 28 types of ultimate materialities. So when you come to ultimate materiality, no, even atom you cannot see. This ultimate materiality, much smaller than this atom. No? So, no, actually, up to now, science cannot detect up to that. They only know like up to the level of electron, proton. Okay. Jadi ketika Dr. Mun mengatakan bahwa beliau tidak ada dalam tingkat kebenaran yang sesungguhnya, ya, kebenaran yang sejati. Jadi bagaikan para ilmuwan, mereka membagi jasmani ini ke bagian-bagian yang terkecil yang menjadi tingkat atom misalnya. Jadi bahkan atom tersebut dikatakan adalah merupakan partikel yang sangat-sangat kecil dan kita tidak dapat melihatnya meskipun di bawah mikroskop. Namun pada abad ke-20 para ilmuwan berhasil untuk mengurai atom tersebut menjadi proton, elektron dan neutron. Jadi mereka tidak mempunyai bentuk dan tidak mempunyai wujud, hanya berupa seperti pancaran-pancaran cahaya. Jadi di sini dilihat di mana ketika kita melihat ke inti sel yang terdiri daripada
neutron, yang di luar daripada inti sel terdiri dari proton dan elektron yang mengitarinya. Ini sama dengan bumi kita yang mengitari matahari dalam sistem tata surya, di mana dalam sistem tata surya tersebut yang begitu besar, sebenarnya bumi kita sebenarnya terlihat hanya sangat kecil perbandingannya. Nah, jadi di sini Buddha membagikan itu kebenaran itu menjadi kelompok yang menjadi kelompok sejati, yaitu terdiri daripada kelompok-kelompok kehidupan materialitas. Jadi di sini jasmani itu dibagi menjadi terdiri dari 28 jenis materi yang sejati, ya. Jadi ke-22 jenis materi sejati dia jauh lebih kecil daripada atom tadi. Jadi sedangkan atom aja sudah tidak dapat kita lihat dengan mata terbuka ataupun dengan mikroskop sekalipun, apalagi ke-28 jenis daripada realitas materi tersebut. So now the science, they can explain all the physical phenomena in terms of this electron, proton, and neutrons. So like when we teach in school, nowadays, we begin with the atomic structure, with this electron, proton, neutrons. So we say, they combine together to form atoms, atoms combine together to form particles, or the molecules, molecules combine together to form cells, the material cells, and the cells combine together to form the organs, like the lungs, the heart, and they combine together to become a human being. So what ultimately exists according to science is electron, proton, neutron. All of us, we are just made up of electron, proton, neutron. So what really is only these three. Jadi ketika para ilmuwan menjelaskan semua fenomena batin dan visi, jadi mereka juga membagi menjadi proton, elektron, dan neutron, di mana pada saat kita di sekolah, pada saat itu kita memulai dengan atom tersebut yang terdiri daripada tadi proton, elektron, dan neutron. Gabungan dari atom-atom akan membentuk sebuah molekul. Molekul itu bergabung akan membentuk sel. Ya, ketika sel-sel ini kemudian dikumpulkan akan menjadi kesatuan daripada organ. Nah, apabila organ-organ ini yang terdiri dari paru-paru, hati, dan segalanya itu digabungkan, disinilah terbentuknya seorang manusia. Jadi dalam keadaan realitas sesungguhnya, realitas hakiki, atau di sini juga disebutkan bahwa gabungan daripada bagian-bagian terkecil yang membentuk kepada bagian yang lebih besar sampai ke organ dan membentuk manusia. Inilah juga penjelasannya sama. So in the old times, we just teach hydrogen burns in air to form water. So why hydrogen burns in air become water? We don't know. But nowadays we say hydrogen atoms are like this. In the air we have oxygen. Oxygen atoms, the electronic structure are like this. So these atom and this atom, when they combine by the sharing of electron, the water molecules form. Then we can explain everything in terms of this electronic structure. Jadi pada sebelumnya kita mengetahui bahwa bagaimana hidrogen yang mengalami sistem pembakaran di udara, dia akan membentuk air. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita ketahui bahwa hidrogen yang terdiri dari unsur H, apabila terjadi pertemuan dengan oksigen di sini, maka akan membentuk kombinasi H2O atau kita sebut dengan air. Jadi bagaimana ini juga membentuk prosesnya hampir sama dengan yang akan dijelaskan di dalam realitas sejati. So when they understand electrons, now we come to know about the electronic devices, like the computer and the iPad, iPhone. So you become very fascinated playing the iPad like that. So science know only up to this level, and when they know this, now science progress very, very rapidly, very rapidly. And when the Buddha, the science they know only up to this.
They can bring the many wonderful things in the everyday life, but they cannot. They don't know about the mind, and they don't know how to make our minds noble, and noble, and they don't know that just by playing iPod, iPad, the people when they die they will be born in a woeful state. They don't know all these things. Like in the case of the Buddha, he knows all these things. Ya, jadi dengan memahami tentang elektron tadi, ya, maka kita para ilmuwan bisa menghasilkan berbagai peralatan elektronik seperti halnya komputer, iPad dan iPhone, ya. Jadi beliau paling sering menyindir dalam hal ini, ya, karena kita sering begitu duduk bermain dengan iPad iPod tersebut, ya. Jadi kita begitu tertarik padanya, bahkan mencengkeram kepadanya. Jadi para ilmuwan hanya mengetahui sampai ke tingkat tersebut, walaupun dikatakan bahwa tingkat kemajuan daripada ilmu pengetahuan teknologi itu sangat luar biasa, sehingga hal-hal tersebut berbagai macam peralatan elektronik yang luar biasa bisa tercipta dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita tidak tahu bahwa apabila hanya begitu tertarik kepada iPad dan iPhone tadi, ya, kita bermain dengannya sebenarnya akan mengantar kita ke alam penderitaan kata-katanya, ya. So you have to go to the next topic, ultimate realities. So Anthony, try to find ultimate realities. Halaman 26. Page 26. 36. 26, teman. 26. Paramata number 2. Okay. Now you try to see in your book. So the ultimate realities are 4 kinds, as the Buddha said there. So we cannot find here. We can see only here rupa, citta, cetasika, nibbana. So the mind is divided into citta, that is consciousness, and cetasikas, mental factors. So the mind is not an ultimate thing. So you can divide the mind into consciousness. So in your book you can see citta, we call consciousness, which is aware of the sense objects. All living beings, they have the consciousness. So now you look at me, you know I am a man, I am Mentemon, and you are looking in the chart, you know these are the words. So the awareness of the sense objects we call is the citta, citta, that is consciousness, we say. And then the cetasika, they arise together with the citta, and they influence the citta in many ways. So, and these cetasika altogether they amount to 52 types, 52 types of cetasika, and we describe 6 of them. I think we don't have here. So when we teach in the Dhamma Sukha, we have this edition. This Yes. edition. So we show that. Okay. This is the old one actually. This is the. Ini yang here. udah makin lama. Okay. Yang 2012 nggak ada. Okay, it's all right here. Oh, yeah. We say the 4 paramattha. So ultimate realities are called paramattha's in Pali. Ultimate realities, we say them. So citta is consciousness, that is, which is aware of sense object. And citta, cettupada, mana, mano, vijnana. So you just note this too. Citta and vijnana, they means the same thing. Okay, just explain that first. Ya. Jadi tentang kebenaran sejati atau paramata. Di sini kita mengenal ada 4 kebenaran sejati, yaitu di mana batin yang terdiri dari kombinasi cita dan cetasika ditambah dengan materialitas atau rupa dan ditambah nibbana. Jadi 4 kebenaran hakiki. Di mana cita
hanya menyadari akan keberadaan daripada objek. Ketika Anda melihat Dr. Moon, Anda mengetahui bahwa ini Dr. Moon. Anda melihat tabel, Anda mengetahui itu adalah tabel. Maka ini adalah cita yang menyadari akan keberadaan daripada objek. Jadi di sini kita lihat keempat paramata itu satu cita, kesadaran itu kesadaran atau menyadari terhadap objek. Jadi Anda melihat ada cita, ada ceta, citupada, ya. Mana jadi Anda hanya menuju kepada cita dan winyana di sini, ya. Winyana. Jadi winyana itu juga sama dengan cita, adalah merupakan kesadaran, ya, yang menyadari akan keberadaan objek. Pak John ini kayaknya yang lebih lama loh, yang 2012 enggak ada ya. Now, Cetasika, no, you just take note it to be mental factors. So, it is the mental factors. So don't take notes on this. No? So what we give there are 52 types of mental factors. These Cetasika, they arise and perish together with the Ceta. They depend on Ceta for their arising. And they have influence on the Ceta. And so when the Ceta and Cetasika, they combine together, we call them the mind. And last night I told you, the mind rules the world. The mind controls all our actions, all our thoughts are controlled by the mind. So by that way, the mind, we say it rules the world. The Buddha say, the mind rules the world. And these Cetasikas, the mental factors, they influence the mind in many ways, and the mind have to perform as it is influenced by these mental factors. And we can also say these mental factors, they actually rules the world. They influence us to do many things. So they are our qualities, and they influence us to do like the bad things or the good things, etc. Yang kedua, cetasika ataupun faktor-faktor mental. Jadi cetasika dia muncul dan padam bersama-sama dengan cita. Mereka juga tergantung kepada cita untuk kemunculannya, dan mereka mempengaruhi cita. Di mana cetasika tersebut terdiri daripada 52 jenis cetasika. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa gabungan antara cita dan cetasika inilah yang membentuk batin. Di mana batin kemarin disebutkan adalah merupakan yang mengatur semua dunia ini. Jadi semua tindakan kita, pikiran kita ini semua dikontrol oleh batin. Jadi batinlah yang menguasai dunia tersebut. Jadi di mana cetasika mempengaruhi cita tersebut, yaitu mempengaruhi batin tersebut juga untuk melakukan dan mempengaruhi kita melalui faktor-faktor mentalnya. Jadi faktor-faktor mental juga adalah yang menjalankan semua tindakan tersebut. Dia merupakan kualitas diri kita yang sesungguhnya yang bisa mempengaruhi kita untuk melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. And at the bottom of page 27 of your book, we give you the 3 immoral Cetasikas. We call them Lopa, Dosa, Moha. Just to give you how important these mental factors are. So Lopa, we say it is greed. It is greed. So we are greedy. We want to get money. We want to get as much wealth as possible. That is greed. And this greed has the characteristic of craving. Craving for good food in the morning. Oh, we crave for some good food. And then for you want to put on the beautiful clothing, there is also craving for the beauty. And then craving for entertainment. And then craving for money, for wealth, for power, for popularity. So all these are because of this craving, you have to do many things.
You have to work the whole life to get money, not just to satisfy this craving, lopa, the desire of lopa. And how much is enough? Is a very good question. So, this craving, however much you get, it never give away its characteristic of craving. The more you get, the more you want. You become more and more greedy. The billionaires, they are still working to get more billions. So, the Buddha said, the whole wealth on earth cannot satisfy the craving or the greed of a person. And like Mahatma Gandhi, he put it very beautifully. He said, our world has enough for everyone's need. It we share. What all the world have. We have enough to eat, to live, but not enough for one man's greed. So one man, if he can get, he want to get the whole world. Now, like the emperor, they are extending their territory, trying to annex one country after another, fighting, killing many men. That is because of greed. Okay. Jadi di halaman 27 bagian bawah, di sini ada memperlihatkan 6 jenis daripada faktor-faktor mental. Yang di bawah ini tertulis yang tidak bajik, yaitu loba, dosa, dan moha. Sebenarnya betapa pentingnya faktor-faktor mental tersebut. Loba, keserakahan yang menyebabkan kita selalu menginginkan kehidupan yang baik, mencari uang, ya, dan juga kita menginginkan karena suatu keserakahan, kita mengumpulkan kekayaan. Pagi hari ketika bangun pagi kita menginginkan sarapan yang baik dengan makanan yang enak, ingin mengenakan pakaian cantik, dan semua ini juga sebenarnya adalah sebuah keserakahan, ingin mempercantik diri. Kita juga menginginkan mendapatkan suatu hiburan-hiburan, mencari uang, mencari kekuatan dan juga popularitas. Sehingga akibat hal tersebut kita dalam setiap harinya kita senantiasa hanya bekerja sepanjang hidup kita dengan tujuan untuk dapat memuaskan keserakahan kita. Berapa sebenarnya yang cukup bagi kita sesungguhnya? Kita ketahui sifat daripada keserakahan itu adalah tidak akan pernah menyerah. Mereka tidak akan pernah. Semakin banyak yang kita dapat, semakin pula muncul keserakahan kita. Jadi dalam hal ini tidak pernah sifatnya tidak pernah akan terpuaskan. Buddha juga mengatakan bahwa semua kita tidak akan pernah memuaskan tingkat keserakahan kita. Mahatma Gandhi ada memberi sebuah contoh yang sangat-sangat indah. Beliau mengatakan bahwa dunia ini akan cukup memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia tersebut. Namun seluruh dunia tersebut tidak akan pernah cukup memuaskan keserakahan walaupun hanya satu orang saja, ya. Jadi ketika para masa kerajaan di mana seorang raja demi kekuasaannya mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi ini semua adalah karena pengaruh daripada keserakahan atau loba. Now the next, the characteristic of this greed is attachment. Attachment. So where you fell in love with your beloved one, you become attached to that person. And you are attached to your family members, you are attached to your house, your property, and to your to your wealth. So when you are attached to these things, you have to worry about these things all the time. Worrying about your job, worrying about your wealth, worrying about the safety of your children. So that is because of attachment. Just like in the Shakespeare's play Romeo and Juliet, they fell in love, and they say love is a many splendid thing, very the happy, the world is very pleasant place to live. But their parents do not agree to their love. They separated them. So when they are separated, so they were so sad, so this sadness, grief, the depression, the disappointment, depression. So the pressure, all these are because of anger. So we say anger arises.
because of this greed. No? Greed gives rise to anger. And anger is the most destructive element in the world, the Buddha said. And anger, before it destroys others, it can destroy you first. You have to be careful. So like Romeo and Juliet, when they were separated, they were so sad, and that when you said you are having anger-rooted consciousness, it burns you. So finally they committed suicide. Not like the billionaires, not like the recent economic depression. Many billionaires from United States, England, Germany, France, Japan, they committed suicide. In a very bad way. Some hang themselves. Some they just dive in front of the running train. Just try to kill. So the same thing. When the economic depression, they invested their money in stock and share. Stock and share price went down very low. So that means they lost billions of dollars overnight. So as they are attached to the wealth, so that we say dosa, dosa arises in their mind. So they cannot bear it, so they kill themselves. That is dosa. Remember, it will kill you. Jadi kita melihat sifat lain daripada keserakahan. Jadi dia adalah suatu kemelekatan. Ya, jadi karena kemelekatan, misalnya kita seseorang itu jatuh cinta kepada orang lain, maka dia akan melekat kepada orang tersebut. Juga karena hal tersebut juga kita bisa melekat kepada rumah kita, kepada kepemilikan kita, juga kepada harta kita. Karena kita memiliki semuanya ini, maka akan timbul kekhawatiran akibatnya. Ya, jadi kita mengkhawatirkan akan pekerjaan kita mengkhawatirkan kekayaan kita, dan juga kita mengkhawatirkan akan keselamatan daripada anak-anak kita. Jadi juga ada sebuah contoh, sebuah cerita yang ditulis oleh Shakespeare. Jadi di mana dia menceritakan tentang Romeo dan Juliet, di mana keduanya jatuh cinta dan menganggap cinta adalah segala-galanya. Cinta adalah akan memberikan suatu kehidupan yang sangat menyenangkan. Jadi sehingga mereka sebegitu melekat satu sama lainnya. Namun ketika orang tua mereka tidak setuju dan memisahkan mereka, maka timbullah kesedihan, suatu penekanan, suatu perasaan tidak menyenangkan. Ya, semua ini apa? Semua sebenarnya adalah dosa. Kemarahan, kebencian itu adalah dosa. Jadi di sini ditunjukkan bagaimana karena sebuah keserakahan yang tidak terpenuhi, maka ia memunculkan dosa. Ya, jadi akibat keserakahan muncul dosa. Jadi ini disebutkan bahwa dosa adalah merupakan sebuah elemen yang paling menghancurkan di dunia. Ya. Jadi sebelum dosa berhasil menghancurkan orang lain, terlebih dahulu dia akan menghancurkan diri sendiri. Artinya ketika kita begitu marah dengan orang lain, kita ingin orang lain itu celaka. Namun sebelum orang lain sempat celaka, kita sudah mati karena kemarahan kita. Penyakit jantung kita kambuh dan kita mati sendiri. Jadi sebelum dia merusak orang lain, dia merusak diri kita sendiri. Jadi kesadaran yang berakar pada kemarahan tersebut sering menyebabkan orang menjadi bunuh diri. Banyak seperti halnya tadi Romeo dan Juliet juga terakhir bunuh diri kan. Jadi juga para ahli konglomerat yang pada masa resesi, ketika mereka mengalami kerugian yang sangat besar karena kehilangan harta bendanya, banyak diantara mereka yang bunuh diri, baik di Inggris, di Jepang, di Prancis dan sekarangnya tadi dikatakan banyak yang bunuh diri dengan cara merebahkan tubuh mereka di atas rel kereta api dan digelas oleh kereta api. Jadi juga pada saat di mana mereka menanamkan harta-harta mereka di bursa saham, di mana pada saat bursa tersebut jatuh, mereka kehilangan banyak harta mereka, sehingga pada saat itu mereka menjadi begitu sedih, ya, begitu tertekan. Semua ini juga adalah dosa yang muncul di dalam batin mereka, sehingga juga mereka bisa melakukan tindakan bunuh diri. And the third one, moha.
Moha is the leader, not the leader of these immoral mental factors. And actually is the worst one, actually. So Mora, we say it is ignorance or delusion. No, it makes us to be ignorant of not the true nature of all living, or the living beings and inanimate things. We say it blinds our mind so that we cannot see the ultimate realities. No, we cannot see. No? And when we don't see the ultimate realities, we don't know actually what is really good and what is really bad. No? And because of moha, it blinds our mind so that we cannot see these ultimate realities. And the Buddha say, because of moha also, you don't know your past existences. You don't know your future existences. And we don't know the Four Noble Truths. Not the Four Noble Truths that can enlighten us, not to become noble person, and to see all these, the materiality and mentality, in their ultimate sense. We can see up to that level. Because of moha, we don't see. Okay. Jadi yang ketiga adalah moha. Moha ketidaktahuan atau kebodohan, ya sering kita sebutkan delusi juga atau khayalan. Jadi dia adalah merupakan pemimpin dari semua faktor-faktor mental yang tidak bermoral. Jadi ini sebenarnya ini juga adalah yang sangat paling buruk, di mana akibat daripada hal tersebut kita tidak dapat melihat sifat sesungguhnya daripada makhluk hidup ataupun benda-benda mati, karena moha telah membutakan mata batin kita sehingga kita tidak dapat melihat kebenaran sejati yang sesungguhnya. Kita tidak tahu apakah yang itu baik dan atau apakah itu buruk. Jadi Buddha mengatakan karena moha tersebut kita tidak mengetahui tentang kehidupan masa lampau, kita tidak mengetahui tentang kehidupan akan datang, dan juga tidak tahu tentang keempat kebenaran Arya yang dapat mencerahkan kita, yang dapat membuat kita menjadi suci, yang bisa melihat semua mentalitas dan materialitas itu dalam tingkat kebenaran yang sejati. Jadi ini semua karena moha. Now this citta and cetasikas, collectively we call them mentality. In Pali we say nama, because they are aware of sense objects. Cetasika, mental factors, they are also aware of sense objects. And when we divide the body into particles that we call atom, and then electron, proton, neutron, and then ultimate materiality, we call it. 28 types of ultimate materiality. So our body is made up of 28 types of ultimate materialities, and then one consciousness and 52 types of mentality. So the Buddha said, only this exists in every person. In all the universe, what really exists is only this, mentality and materiality. And that's very correct. When the Buddha say the materiality, it includes the matter and energy known in science. The science know only matter and energy, and that is materiality. And the science do not know the mind at all. Up till now, they don't know and that's why the Albert Einstein, the great the scientist who discovered nuclear energy, so he said, the science is blind without religion, and religion is lame without science. As science do not know the mind, and that is the most important thing in the world. So science is blind, actually. And then the religions are lame without the science, they say. Because religions, they talk about spiritualism, but they don't know the real things, like we say, mentality and materiality. So they are lame, he said. And he also added, Buddhism is neither lame or blind.
because it can go parallel, with science. It can go hand in hand with science. So, the Einstein is a Jew, but he understands Buddhism. So, he say like this. That's very correct, actually. Jadi kita ketahui bahwa cita dan cetasika yang menyatu membentuk batin, atau dalam bahasa Pali kita sebut dengan nama, yang hanya menyadari akan keberadaan dari objek. Jadi di sini cetasika atau faktor mental juga menyadari akan objek. Jadi ketika kita mengurai tubuh kita, kalau secara para ilmuwan mengurai menjadi proton, elektron, dan neutron, namun di dalam Abhidhamma di sini kita membagi menjadi 28 jenis daripada materialitas, 28 jenis daripada rupa yang merupakan materialitas hakiki, ditambah dengan cita dan ditambah dengan 52 cetasika, inilah yang membentuk sebuah makhluk hidup manusia di sini. Jadi hanya inilah yang ada pada diri kita sesungguhnya. Jadi hal tersebut kalau kita berpikir demikian ini adalah benar. Buddha mengatakan bahwa materi yang seperti yang disebutkan dalam ilmu pengetahuan terdiri dengan materi dan energi, ini memang hanya inilah yang diketahui oleh para ilmuwan. Ilmuwan tidak mengetahui tentang batin, mereka hanya mengetahui materi dan energi. Bahkan Einstein, seorang ilmuwan, mengatakan, beliau menemukan energi nuklir, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta. Namun sebuah agama atau kepercayaan tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Karena yang dimaksud dengan ilmu kepercayaan atau agama di sini adalah suatu kepercayaan yang membabi buta, yang hanya percaya apa adanya. Ketika Anda dikatakan bagaimana Anda percaya. Namun ketika beliau mengatakan agama Buddha, dia tidak buta karena ia dapat berjalan sejajar dengan ilmu pengetahuan. Karena memang kita ketahui bahwa agama Buddha itu menjelaskan segala sesuatu itu hampir menyamai ke tingkat daripada ilmu pengetahuan, bahkan jauh lebih dalam. Jadi bahkan karena Einstein itu dia adalah seorang Yahudi, ya. Namun beliau bisa mengatakan bahwa agama Buddha itu begitu majunya, ya. Now one thing that science do not know. No, they know only up to electron, proton, neutrons, and they don't know actually what are electron, proton, neutron. But these ultimate materiality, electron, proton, neutron are as well, they are rising and perishing very rapidly. So that means if we can see our body is made up of these ultimate materiality, and all of them are rising and perishing very rapidly. And also our mind. The mind is not just one. It is a combination of Citta and Cetasika. They are 121 combination, not the total combination. And the mind is changing all the time. Very rapidly. The Buddha said in Abhidhamma, the mind arise and perish at the rate of 1 trillion, even in one snap of the hand. That is in one wing, or one snake of the hand. So just imagine, just in this time, 1 trillion means 1,000 billion minds arise and perish. And materiality, they arise at the rate of 50 billion per snap of the hand, very rapidly. When they are rising so fast, we don't know. They are arising and perishing. And because of that, the Buddha said, both mentality and materiality, they have the common characteristics. 3. One is impermanence. Impermanence, as they are arising and perishing all the time. And then 2 is suffering, the Buddha said. So they have this body and mind. As they arise and perish very rapidly, so it amounts to suffering. Being tortured continuously by the dissolution of this mentality and materiality that we love so much as I. So that amounts to suffering. And the third characteristic, no self.
no I, no person, no living being. So in the ultimate sense, we say only ultimate materiality exists, and like in science, only electron, proton, neutron exist. If you can see up to that level, no living beings exist. No man, no woman, no I, no you exist. So that we call not self, anatta, anicca, dukkha, anatta. No? So the Buddha said this common characteristics. And then, no person is beautiful. So again, you may not agree. Some people even say, oh, Buddhism is not pessimism, they say. It is not pessimism. No, we say Buddhism is realism. The Buddha is trying to tell you the real thing. No, nobody is beautiful. Then, no, if you argue, the Buddha said, don't decide, no, like the person is beautiful or ugly just by outside appearance. No, if you just decide by outside appearance, you will not get to the truth. You have to analyze. So, no, a person can be divided into 32 parts, the Buddha said. You take Miss Universe, who's regarded to be the most beautiful lady in the world. So divide her by your wisdom. Head hair, body hair, no, and then the nails, teeth, skin. So you can see if you can just take up this, no, one by one. No? So again, no, the very disgusting. No, like it's Miss Universe hair falls into your the teacup, you will not drink that teacup anymore. If her tooth, no, have to, because of toothache, have to extract. If she gives you, this is, no, my tooth that you admire to be very beautiful, so I give you. You put it in gold locket and put on your neck. You won't do it, no, because as soon as our tooth don't fall out, it is just disgusting. No, like the bones of the dead person in the cemetery, the same thing. So actually, they are not real or not beautiful. And like the skin, what we are saying to be beautiful is only the skin. No, we are deciding by seeing the skin, oh, she's very beautiful. No? And then, no, just like the Western learned people say, beauty is skin deep, they say. That's very correct. No, if you can peel up the outer skin, very thin, the outer skin, so it amounts to just a handful, smeared with blood, and it smells very fishy, try to give the gentleman. This is the beauty of Miss Universe. Who would like to get it? We will give you free of charge. Nobody would take it because very disgusting. No, actually it is very disgusting. When you go into inside, like the flesh, the bones, no, the heart, the liver, the lungs, and then the excrement, the pus, the blood, all are disgusting. No part is beautiful. So like in our Pauk Meditation Center, we ask the teacher, the meditators to see that. Now, when you can see all these 32 parts in the body, no, by in meditation, no, you develop concentration, your mind is pure at that time. The mind, when your mind is pure, we say it is free from this lopa, dosa, moha. And because of that, I say last night, no, the mind becomes very powerful. So it can see up to, no, that. Just you can see penetratively this 32 part. Then, when you look at the people, no longer human beings, they are just the assemblage of 32 parts moving. So if you can focus on the skeleton, you can see only skeleton. So all the persons are just moving just like skeleton. No, so no more beautiful. So now you are watching the Chinese movie. Oh, you think very, very enjoyable because you think those actors and actresses are very handsome and very beautiful. If you can see them just like the skeleton dancing, you won't like to see anymore. No? So, no, the Buddha said, no, what we are living is we are living in the elusive world. In page 32 in your book, no, I give that topic. No, real world and elusive world. No, real world and elusive world, I say. No. So in the elusive world, we don't know this the true nature of mentality, materiality,
And we regard that every person is handsome and beautiful. And like many things are very beautiful and very attractive. So we crave to enjoy them, to get them, to enjoy them. So all the people in the whole world, and I'm lucky enough to go around the world. So when I got to Tokyo, London, New York, Los Angeles, so I can see the people are rushing for their walk. Rushing for what, you might say? Just to get money. For money, rushing, just that. So every day doing this. When they get the money, they enjoy the television, those iPod, you are enjoying that. They are not real happiness. Because of illusion, thinking that, the actor, actress are beautiful, you are enjoying. And when you are enjoying, actually you are enjoying with immoral minds, we say. This lopa, dosa arise in you. So when you like it, you desire to see it, you are enjoying with lopa, mula, citta. And then, as soon as you don't like them, dosa, mula, citta, anger-rooted consciousness will arise. So you are happy when you are enjoying sense pleasure only with this greed-rooted consciousness. And as soon as you lost them, you don't get what you want, so you get anger-rooted consciousness. And in this consciousness, moha, ignorance is always present, because it blinds you to think that I exist. This is my property. These are the living beings. They really exist. So they are permanent. They are beautiful. So because of that wrong view, you are enjoying. You are getting angry. So the people, they live only in the elusive world. And that's why you cannot get the real happiness by that. And life is very short. Very soon, you have to lose everything that you love. Your beloved one, you have to depart. And you don't know where you are going to be born after death. But the Buddha, he knew. Okay. Jadi satu hal yang tidak diketahui oleh ilmuwan, ya, di mana mereka hanya mengetahui sampai ke tingkat tadi proton, elektron, dan neutron, tetapi mereka tidak mengetahui tentang kebenaran sejati, kebenaran yang hakiki. Jadi di mana di kebenaran yang sejati dikatakan bahwa materialitas itu muncul dan padam dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Jika kita dapat melihat ke dalam tubuh kita dan membagi menjadi ke tingkat kebenaran sejati tersebut, kita melihat semuanya ini akan muncul dan tenggelam dengan kecepatan luar biasa. Juga dapat melihat batin kita yang terdiri dari cita dan cetasika, di mana cita dan cetasika yang membentuk batin tersebut terdiri daripada kombinasi daripada cita dan cita. Satu cita dengan 52 cetasika membentuk kombinasi daripada 121 jenis daripada cita, ya, membagi sampai begitu banyak cita. Nah, jadi di sini dikatakan begitu kita dapat melihat batin yang muncul dan tenggelam dengan sangat luar biasa. Bahkan hanya dalam satu sentikan jari dikatakan ada 1 triliun kesadaran yang muncul dan padam pada saat itu. Coba bayangkan dalam 1 triliun kesadaran yang muncul dan tenggelam. Jadi itu adalah kesadaran. Namun untuk tingkat materialitas, bahkan dalam 1 sentikan jari tadi ada 58, lebih kurang 50 sampai 58 miliar daripada materi yang muncul dan tenggelam. Kita sebenarnya tidak mengetahuinya, ya. Buddha mengetahui hal tersebut. Ya, makasih ya. Nah, jadi dan mengatakan bahwa baik materialitas dan mentalitas tersebut, mereka hanya memiliki 3 jenis karakteristiknya, 3 sifatnya, yaitu anicca, karena apapun yang muncul dia akan padam lagi, baik mentalitas atau materialitas. Begitu dia muncul, segera itu dia juga padam. Demikian juga karena didera oleh kepadaman yang terus menerus, maka
kita menganggapnya itu sebagai sebuah kepadaman atau kematian, dan kematian daripada kesadaran tersebut itu merujuk kepada penderitaan ataupun duka. Karena apapun yang muncul kemudian dia padam, dia muncul lagi, padam lagi, sebenarnya ada apa? Tidak ada apa-apa. Begitu dia muncul, dia hilang, muncul, yang berarti tidak ada apa-apun sebenarnya. Ini yang merujuk kepada anatta, ya, ketiadaan diri, ketiadaan aku. Namun kita tidak menyadari hal tersebut. Kita menganggap bahwa diri saya ini ada, diri saya ini, Anda juga ada, makhluk hidup ada. Sehingga kita menganggap bahwa sebenarnya orang itu begitu cantik, begitu menarik, ya, ada pemuda tampan di sini, ada gadis cantik di sini, kita menganggap ini semua ada. Namun Buddha mengatakan ini sebenarnya tidak benar. Sehingga orang banyak menganggap bahwa agama Buddha itu adalah agama yang sangat pesimistis, ya, tergantung karma lah, begitu pesimisnya kan gitu kan. Namun itu salah. Sebenarnya Buddha menuju kepada sebuah tingkat realistik, ya, di mana dia melihat segala sesuatu ke tingkat yang sesungguhnya. Jadi tidak ada seseorang pun yang indah, cantik di sini. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat kita tidak dapat mengatakan, memutuskan seseorang itu cantik atau jelek hanya dari penampilan luarnya saja. Kita harus mencoba menganalisa mereka ke dalam tingkat bagian-bagian yang lebih kecil. Bagi saja ke dalam 32 bagian-bagian jasmani aja. Bahkan seorang ratu sejagat pun, ketika kita membagi mereka atau mengurai mereka menjadi 32 bagian tubuhnya tersebut, kita akan melihat kejijikan daripada ratu kecantikan. Anda yang begitu mengagungkan kecantikan daripada seorang wanita melalui rambut sansilnya, Anda katakan, ya, begitu halus, begitu berkilau. Namun ketika rambut sansil itu jatuh ke dalam cangkir teh Anda, saya tahu Anda masih berani minum teh Anda atau enggak, ya kan? Nah, juga ketika Anda begitu mengagumi seorang gadis yang begitu tersenyum, gigi Pepsodent langsung cering kan, Anda mengatakan, wah, luar biasa cantiknya giginya. Bahkan ketika Anda seseorang itu jatuh cinta, dekat orang mengatakan bahwa tai gigi juga serasa coklat. Ya, namun coba Anda bayangkan ketika giginya yang Anda kagumi dicabut karena sakit, dicabut dan berdarah-darah, maukah itu diberikan ke Anda? Pakailah di kalung Anda. Tidak ada seorang lelaki pun mau memakainya. Ya, jadi sebenarnya itu kecantikan itu adalah semu. Ya, nah, jadi dikatakan di sini. Kita kalau melihat semuanya, melihat ke dalam jasmani, melihat ke dalam tulangnya, melihat kepada organnya, juga melihat kepada orang yang jasad yang ada di kuburan, sebenarnya itu semua adalah bagian daripada tubuh yang sangat menjijikkan. Kulit, kita kadang terlalu sering mengatakan kecantikan seseorang berdasarkan hanya melihat kepada kulitnya. Kulit yang begitu lembut, ya, kulit yang begitu halus, kita mengatakan bahwa dia adalah sangat cantik. Bahkan seorang ratu sejagat tadi yang dikatakan begitu cantik dan begitu indahnya berdasarkan Anda melihat kulitnya. Ketika coba Anda mengupas kulitnya, ketika kulitnya yang sangat tipis ini dikupas dan dikumpulkan, sebenarnya dia hanya merupakan satu tumpukan kulit yang penuh dengan berlumur dengan darah dan bau amis. Ya, Anda sebelum ratu sejagat tersebut dikuliti, para lelaki berlomba-lomba untuk menjumpai beliau, walaupun hanya dengan shake hand aja, menyalami tangannya aja, getaran-getaran timbul dalam diri Anda. Namun ketika kulitnya tersebut sudah berdarah-darah dikasih ke Anda, maukah? Inilah ratu sejagat yang Anda agung-agungkan, Anda yang akan idam. Nah, ini ambil. Anda bahkan tidak berani menerimanya, ya kan? Nah, jadi ada pepatah di orang Barat yang sering mengatakan bahwa beauty is a skin deep. Kecantikan itu hanya sebatas dalamnya kulit. Benar. Ketika kulitnya dikupas, dia tidak terlihat cantik sama sekali. Nah, jadi apalagi kita menuju ke bagian yang lebih dalam, kita melihat ke dalam paru-parunya, ke dalam jantungnya, ke dalam darahnya, juga ke dalam kotoran-kotoran yang akan dibuang di dalamnya. Tidak ada sesuatu pun yang cantik lagi.
Ya, di dalam meditasi kita mencoba untuk melihat ke dalam sampai ke tingkat 32 bagian daripada jasmani dengan batin yang terkonsentrasi. Dalam arti terkonsentrasi pada saat ini di mana batin kita terlepas dari loba, dosa dan moha. Dengan demikian, dengan batin yang jauh lebih bersih, kita bisa dengan kekuatan konsentrasi yang menembus ke dalam ke 32 di bagian daripada tubuh tersebut, kita juga dapat melihat diri kita dan orang lain hanya terdiri daripada 32 dari bagian jasmani tersebut. Kalau kita melihat ke tingkat daripada bagian kerangkanya, ya kita melihat diri kita hanya terdiri dari kerangka-kerangka. Kalau Anda melihat kepada orang-orang yang ada di depan Anda, semua juga hanyalah merupakan kerangka-kerangka saja. Ketika Anda menonton film misalnya, di sana ada aktor dan aktris yang sangat cantik, ya, namun ketika Anda melihatnya sebenarnya mereka hanya merupakan 32 bagian dari jasmani. Mungkin hanya merupakan kerangka-kerangka yang bergerak saja, yang berakting saja. Jadi pada saat itu kita tidak akan merasa kecantikan lagi dan kita juga tidak terlalu tertarik kepadanya. Dikatakan bahwa kita sebenarnya bagaimana kita hidup? Kita hanya hidup di dunia yang ilusif, dunia hayalan. Jadi dunia yang nyata ini sebenarnya di dalam nanti bab berikutnya, nanti di bagian berikutnya ada dijelaskan sebuah contoh tentang dunia nyata dan dunia ilusif. Jadi di sini kita karena tidak tahu akan kebenaran sesungguhnya daripada mentalitas dan materialitas, sehingga kita merujuk kepada diri kita itu adalah menjadi sangat indah. Kita menjadi serakah dan kita selalu menganggap bahwa saya, Anda itu adalah begitu penting. Jadi Dr. Moon mengatakan ketika dia banyak melakukan perjalanan ke kota-kota besar di dunia, ke Los Angeles, ke berbagai kota dan mana, mereka beliau melihat orang-orang yang di sana, ya kalau kita ke kota-kota besar, orang di sana berjalan dengan sangat cepatnya, bagai tergesa-gesa. Kalau kita di Indonesia kita katakan orang ini bagaikan dikejar hantu, ya, lari sana lari sini dengan kecepatan yang sangat luar biasa untuk meraih ke kantornya lebih cepat supaya bisa bekerja dengan lebih cepat. Ini sebenarnya kenapa mereka hanya ingin bekerja untuk mencari uang dan uang. Jadi dengan uang tersebut mereka bisa menikmati kesenangan dunia, bisa menikmati TV, bisa membeli iPhone dan segalanya. Sebenarnya ini tidak memberikan kebahagiaan sesungguhnya bagi kita. Kita hanya menikmati. Kita menikmati ini semua dengan apa? Kita menikmati semua dengan keserakahan, dengan loba mula cita tersebut, dengan kesadaran yang berakar pada keserakahan. Nah, ketika kita berbahagia menikmati tersebut, ya, namun pada saat itu ketika apa yang kita nikmati itu kita tidak senangi lagi, kita sudah tidak mau lagi, saat itu muncul penolakan, ya, muncul perasaan yang tidak menyenangi. Akhirnya pada saat itu dosa mula cita muncul, kesadaran berakar pada kemarahan, kebencian muncul. Jadi pada saat semua kesadaran muncul, ketika loba muncul, sebenarnya pada saat itu dia ditemani oleh moha juga. Ketika dosa muncul juga ditemani oleh moha. Jadi karena hal tersebut kita menganggap saya itu ada, saya itu harta saya ada, kepemilikan saya ada, saya itu permanen, itu semua hanyalah dunia hayalan, dunia ilusif. Jadi tidak ada kebahagiaan sesungguhnya di sana, karena hidup ini sebenarnya hanya singkat. Janganlah terlalu melekat pada semua hal tersebut. In Nakasika Sutta, the Buddha plays some art on his thumbnail, and he asked the monks, "Bhikkhus, what do you think? Which is more, the number of grains of sand on my thumb and the number of grains of sand in the whole earth?" "Oh, the number of grains of sand on your thumb is very little. So the number of grains of sand in the whole earth is so many." "Yes," the Buddha said, "you take notice of that. When all living beings die," when we say all living beings, like the human beings, the woeful beings, celestial beings, when they die, the number of persons who are born in the blissful realm. So blissful realms are human realm, celestial realm, 6 celestial realms, and 20 Brahma realms are the blissful realms. So if the people who are born there amounts to the number of grains on my thumb,
those who are born in the four woeful abodes, no, four woeful abodes are the hell, no, and then Peta we call woeful ghosts, and then we call Asura, the demons and the animals. So those who are born in those are no more than the grains of sand in the whole earth. No, and once you are born in the woeful state, no, the Buddha said it's very difficult to retain the human existence again. No, because in the woeful state, you don't know how to do meritorious deed. So only the bad karmas, they pay the bear result, life after life. So you are born again and again. No, so the Buddha said, no, you come to become a human being. So you are just like going on a picnic. No, the human existence is very short. No, only when you live up to 75 years, it is less than 1 day in the Tawatimsa realm. So very short. And when you die, if you just live in the elusive world, enjoying with all those sense pleasure, when you die, you go back to the woeful state again. And that's why the Buddha said, the four woeful abodes are the permanent homes of most living beings. Chattaro apaya, saka geha sadisa. No, chattaro apaya, the four woeful abodes. Saka, the saka geha sadisa, the permanent homes of most living beings. So we have to be very careful about that. No? So the Buddha, he could see, and he said like that. And he also showed the way you can see also. If you can develop divine eye, the supernormal power, divine eye, we say you can see all 31 planes of existence. And you can also see those who are dying. And you can also see when they die where they are born. You can see, as the Buddha said. Jadi Buddha di dalam Nakasita Sutanya ada mengatakan, beliau mengatakan kepada para biku ketika beliau dengan kuku ibu jarinya mengambil pasir yang ada di atas kuku jarinya, beliau menanyakan kepada para muridnya, mana lebih banyak jumlah pasir yang ada di kuku saya dibandingkan dengan jumlah pasir yang ada di seluruh alam jagat raya tersebut. Jadi para biku mengatakan, ya sudah pasti jumlah pasir yang ada di jagat raya tersebut lebih banyak, jauh lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di kuku Anda. Ya, jadi Buddha mengatakan benar. Jadi perhatikanlah hal tersebut, bahwa jumlah makhluk hidup, dalam arti makhluk hidup itu bisa makhluk hidup manusia, bisa makhluk hidup dari 4 alam penderitaan, bisa dari neraka, bisa dari seluruh binatang, hantu peta, asura, dan juga makhluk hidup dari alam surga dan alam Brahma. Sampai alam surga. Alam Brahma nanti jatuhnya tidak ke sana. Sampai alam surga. Ketika mereka meninggal, mereka akan pada umumnya yang akan meraih ke tingkat kelahiran di alam bahagia hanyalah sebanding dengan jumlah pasir yang ada di kuku saya. Namun jumlah dari makhluk hidup yang akan terlahir di alam penderitaan, yaitu di alam neraka, alam hewan, alam asura, dan alam peta, itu sebanding dengan jumlah pasir yang ada di seluruh jagat raya. Jadi dengan hal tersebut Buddha hanya menjelaskan sebenarnya untuk terlahir menjadi alam manusia itu adalah suatu kesempatan yang sangat-sangat kecil di sini sangat susah untuk mencapai ke tingkat manusia. Namun ketika kita sudah mencapai ke tingkat manusia, ya, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya hidup itu hanyalah sangat singkat. Meskipun kita dapat hidup mencapai mendekati 100 tahun, artinya kita hidup hanya kurang dari 1 hari daripada usia daripada makhluk yang hidup di alam Tawatimsa. Karena kita tahu di Tawatimsa itu 1 harinya mereka sama dengan 100 tahunnya umur manusia. Jadi kalau kita hidup bahkan kurang daripada 1 hari di surga alam Tawatimsa,
Ketika kita hidup dengan waktu yang demikian singkat, kita masih hidup dalam dunia hayalan. Kita tidak menyadari akan kebajikan, sehingga ketika kita meninggal dunia, kita kembali jatuh ke alam penderitaan lagi. Ya, dan berulang-ulang senantiasa. Ketika sekali kita jatuh ke dalam 4 alam penderitaan, sulit bagi kita untuk terlahir menjadi manusia. Oleh karena itu Buddha memberi sebuah contoh, dikatakan Cataro Apaya Sakadesa Sadisa. Jadi ini adalah suatu keadaan bahwa 4 alam penderitaan tersebut adalah merupakan tempat tinggal yang abadi bagi makhluk hidup. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita susah untuk keluar dari tingkat penderitaan tersebut. Sekali jatuh alam penderitaan, sulit untuk menjadi manusia. Sekali menjadi manusia, kita tetap menikmati dunia hayalan, akhirnya kita jatuh lagi ke alam penderitaan. Jadi ini suatu kondisi yang sangat luar biasa. Jadi Buddha mengatakan dan menunjukkan jalan untuk menuju kebebasan tersebut, mengembangkan batin sampai mampu mengembangkan batin kita seperti yang dilakukan beliau, mengembangkan mata dewa atau kewaskitaan mata. Sebenarnya bukan mata dewa, tapi kewaskitaan mata. Namun di buku kita tidak tahu ada kata apa yang bisa mewakili kata-kata tersebut. Jadi hanya dibuat sebagai mata dewa, namun sebenarnya artinya kemampuan luar biasa daripada mata, bisa melihat sampai ke 31 alam, bisa melihat bagaimana makhluk itu bisa terlahir di sana dan setelah mati terlahir di alam sana. Ini dapat dilihat semuanya dengan kondisi batin yang sangat kuat. So the Buddha said, this lopa, greed, dosa, anger, moha, ignorance, they are the main causes of all evil actions and all suffering in the whole world. And if you understand Abhidhamma, you agree with the Buddha. No? So just if you lived in the elusive world, but happy with your wealth, and with your enjoyment of sensual pleasure, it is not a wise living. Not a wise living. So the Buddha also described 3 mental factors which are the counterparts of these. So by developing those 3, you can drive away these from your mind. Otherwise, they always overwhelm your mind. You are walking, you are living under the influence of them. So the 3, the counterparts is alopa. So in Pali, if you just put a, it becomes the opposite meaning, alopa. Lopa is greed, we say. It wants to get as much wealth as possible. When you get to alopa, no greed, no craving, no sense desire. So just like arahats, they don't have any sense desire. They don't regard anything as their property. So they have no worry. They enjoy, they have the greatest the enjoyment in life actually. Now, no attachment to your wealth, to your beloved ones. So if you have no attachment, no worry. No worry, no grief, no sadness actually. And when you are not attached to your wealth, you can give the donation generously. So we say also it is called generosity. So the Buddha said, try to develop this good quality. It exists in you. Try to do the donation. While you do donation, so even offering, say, a spoonful of the rice to a monk, so it does not cost. It costs only it does not cost even 1 rupiah. But what you during that time, moral minds will arise by many billions, and you get many billions good karma. So these karma can the condition you to be reborn in the blissful realm for many existences. Like Didi and his family. They donated very generously to set up this Sibuddha, the meditation center. And now we are performing the Abhidhamma, the classes here, etc. So many meritorious deeds can be performed here.
So no, that means very, very great donation. So when you make great donation, no, the karma you attain is very great. So no, they will condition them. No, they will be reborn in blissful realm for many, many existences, and they will become very, very rich in the future existences. No? So if no, so now they enjoy no, the having the 3-month retreat and like the Abhidhamma teaching. So no, when they are enjoying that, they are also no, we say the no, patidana, patanumodana, no, rejoicing in the merits. So again, they get great, the good karmas. So we should practice the donation as much as possible, so that we can get rid of that greed slowly. Jadi kita juga mengetahui bahwa loba, dosa dan moha tersebut, ya, mereka adalah menjadi penyebab utama daripada kesadaran yang tidak bermoral, batin yang tidak bermoral, sehingga kita hanya senantiasa hidup dalam dunia yang ilusif, dunia hayalan. Kita hanya menikmati kesenangan indria, dan ini dikatakan Dr. Moon, ini bukanlah suatu kehidupan yang bijaksana dan juga bukan kehidupan yang menguntungkan. Dalam hal ketiga, faktor-faktor mental yang tidak bajik tersebut, kita juga mempunyai lawannya, ya, yang berseberangan dengannya. Jadi karena adanya loba, dosa, moha, yang berseberangan dengan mereka adalah aloba, adosa dan amoha, hanya menambahkan a di depannya, ya. Jadi kalau kita loba itu adalah suatu keserakahan. Ketika aloba kita tidak mempunyai keserakahan, tidak mempunyai nafsu keinginan, ya, dan seperti halnya seorang arahat, mereka tidak mempunyai hasrat keinginan lagi dan tidak pernah menganggap segala sesuatu yang ada itu menjadi milik mereka. Nah, mereka tidak melekat kepada semua itu. Jadi apabila kita bisa tidak melekat kepada harta, tidak melekat kepada seseorang yang kita kasihi, maka tidak akan ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, dan tidak ada kemelekatan, sehingga kita mudah untuk berdana dengan penuh berdana dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Jadi cobalah untuk mengembangkan semuanya itu. Mengembangkan suatu kebiasaan yang baik, melakukan donasi, meskipun ketika kita hanya mendanakan 1 sendok nasi kepada seorang biku, ya, namun pada saat itu sebenarnya sangat triliunan daripada kesadaran batin yang bajik itu muncul pada diri kita, dan juga akan menghasilkan triliunan daripada karma-karma baik yang akan mengkondisikan kita terlahir di kehidupan bahagia dalam jumlah triliunan kali, dan juga mempunyai kehidupan yang baik. Seperti hanya dikatakan Dr. Moon tadi, Ibu Lili di sini, terima kasih yang sudah dan berkeluarga yang telah bersedia memberikan kesempatan di tempat Cibodas tersebut menjadi sebuah meditasi center, dan juga kita bisa melaksanakan Abhidhamma kelas tersebut. Sebenarnya ini adalah suatu bentuk donasi yang sangat luar biasa besar. Karma kebajikan yang dihasilkan juga sangat besar, dan juga akan memberi kesempatan untuk beliau terlahir di alam bahagia, ya. Jadi kita mengharapkan kalau beliau ketika sudah terlahir di alam bahagia, jangan lupakan kita yang di bawah, raihlah tangan kami, Bu, ya. Ya, ingat kami yang di sini. Jadi juga di kehidupan akan datang, ketika Anda terlahir menjadi seorang yang penuh kesejahteraan dan penuh kehidupan kegampangan, juga tetap jangan lupa dengan perbuatan kebajikan, sehingga kami bisa melakukan Abhidhamma kelas lagi kemudian di sana, ya. Oke, nah, jadi juga dalam melakukan 3 bulan pelatihan dengan pengikuti Abhidhamma kelas ini, semua termasuk juga dengan patamu modana, yaitu berbahagia dengan menikmati kebajikan, melakukan karma baik. Jadi cobalah untuk melakukan ini sebanyak mungkin, yang sebisa mungkin dalam kehidupan kita. Now this dosa, no? So we say
it makes you not very cruel and very ugly. No, however, you are beautiful. If you are angry, you become very, very ugly. Remember that. Now, the opposite of that is adosa. No anger, no hatred, no evil. No, we call it the goodwill. Goodwill. And also, we call it the patience or tolerance, forbearance. In Pali, we call khanti. Bearance. So when you can develop this dosa, you don't get angry easily. Even when you see some people insulting you, you can forgive them. You can tolerate and you can forgive them. And just like we say, we have the saying, forgiveness is divine. So forgiveness is very noble mind. And again, when you look at the living beings, and you wish all living beings to be happy and well, to be free from all danger, and to live without any worry, any danger. So that we call loving kindness, metta. And that's why to develop this, the Buddha said, we should observe Pancha Sila, 5 precepts. So we should be careful in our action, in our speech. We don't cause any harm to any living beings. Very beautiful. If all the people, they just abide by this advice of the Buddha and develop the metta, the wishing all living beings to be happy and well, then we shall get the world peace immediately. Very lasting world peace. We don't need the army, no fighting anymore. Okay. Jadi dosa, ya, dengan dosa tersebut ketika kita marah, betapa cantiknya seorang wanita ketika beliau marah, akan nampak wajah kemarahan itu begitu menakutkan, ya, bahkan bisa nampak begitu jelek. Jadi Dr. Moon mengatakan oleh sebab itu cewek jangan pernah marah, ya. Kalau bisa jangan mau marah. Jadi dosa itu membuat kita begitu timbul kebencian. Jadi apabila kita bisa memunculkan kebalikan daripada dosa, bisa menjadi adosa, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Kita penuh toleransi, juga artinya mempunyai batin yang penuh kesabaran, kanti. Ya. Bahkan ketika seseorang menghina Anda juga tidak akan pernah marah. Anda bisa memaafkan beliau, karena kemaafan itu juga adalah sangat mulia, sangat agung. Juga apabila kita melihat kepada makhluk hidup, kita senantiasa memanjatkan semoga semua makhluk hidup bahagia dan baik selalu atau sehat selalu. Jadi dengan kita melihat mereka, mudah-mudahan mereka juga hidup dengan tanpa bahaya, hidup dengan tenang. Ini adalah suatu cinta kasih yang bisa dikembangkan. Juga dalam ketika kita menjalankan Pancasila, kita selalu berusaha menjaga semua tindakan kita, ucapan kita, bahkan sebenarnya pikiran kita juga, ya, tidak timbul suatu niat yang bisa merugikan makhluk hidup lain, sehingga mereka bisa hidup dengan damai dan abadi. Karena apabila semua semua dunia tersebut semua bisa hidup dengan begitu tenang dan begitu damai, maka tidak akan ada lagi pertarungan di dunia ini. And the opposite of moha is moha. No, moha is ignorance and delusion. When we say moha, no, it is non-ignorance, non-delusion. So we call it wisdom. No, that can drive away the ignorance. So when the Buddha say the wisdom, in Pali we also call it panya, panya. So this wisdom is understanding penetratively the real nature of existence and all the real facts of life. And actually, what we should learn the teachings of the Buddha to get the real wisdom. What we learn in the university, we get the knowledge. We call it is only sutta, not the knowledge.
and we know to side extent, so that the university, the knowledge help us to get a good job, a regular income, and to live happily for this life. And it cannot prevent us not to be reborn in the woeful state when we die. Only the wisdom, the knowledge of this Buddha's teaching, so it can give you, it can prevent you not to be born in a woeful state. And you can live more happily, more wisely than the university education. We think enjoying sense pleasure is very, very very satisfactory. We think it's not so. Now, when you can perform this Meritula state, actually you get greater joy. And to develop this wisdom, the Buddha said, you must not listen to the Dhamma, and you must not study the Dhamma to know them, and then to practice the Dhamma. Practicing the Dhamma is the main thing is Dana, Sila, Bhavana. So, to develop this greedlessness, we should practice the almsgiving Dana, and to develop the forbearance and the loving kindness. Then we should observe Pancha Sila, and then undertake the Metta Bhavana, radiation of loving kindness. And to develop the Amoha, wisdom, then we should study the teaching of the Buddha, and when we do, we should undertake meditation. So, just last night I told you, when you attain, you do the samatha meditation, when you attain the jhana, already you live much more beautifully and more happily than enjoying sense pleasure. Even if you can keep 5 moral precepts pure, the Buddha said you already lived the happiest way as a householder. As a householder, much superior to sense enjoyment already. Now, when we get the jhana, our the bliss is similar to the Brahma bliss. So you can live, you can enjoy it, and you have the penetrative power to know mentality, morality, arising, perishing. And in Vipassana, we meditate on those 3 characteristics: anicca, impermanence, dukkha, suffering, and anatta, not self. To know them very clearly. So when you know penetratively with your own the wisdom, then you have no doubt about the teaching of the Buddha. Only if you can see the clearly, correctly as taught by the Buddha, you can get away this lobha, dosa, moha. If you see, it is not self, then no attachment, no craving anymore. You can cut off this craving, ignorance, then you become noble persons, enjoying nibbana bliss, the highest bliss. And that is the essential teaching of the Buddha. And that's why we say, the appearance of the Buddha and the Dhamma is the teaching of the Buddha, is for the welfare and for the happiness of all living beings. So try to understand this Abhidhamma. Even if you understand Abhidhamma, I said, the teaching of the Buddha comprehensively. Essentially, you know everything. Then you can do Vipassana and you can become enlightened in this very life. Kemudian yang ketiga, ya, di luar daripada apa yang merupakan hal yang berseberangan dengan moha, itu amoha. Jadi kalau moha itu kegelapan batin ataupun kebodohan, amoha adalah bukan kegelapan batin, bukan juga kebodohan, juga bukan dunia hayalan. Jadi di sini adalah merupakan pengetahuan ataupun disebut juga di sini kebijaksanaan, atau dalam apanya bisa kita sebut Abhidhamma juga kita sebut dengan panya. Jadi kita bagaimana mencoba untuk hidup dengan kondisi demikian sehingga kita bisa menyingkirkan semua kegelapan batin tersebut.
Jadi apabila kita bisa bermeditasi dan melihat kenyataan sesungguhnya daripada fakta-fakta daripada kehidupan, kita bisa mempelajari agama pelajaran-pelajaran daripada Buddha. Maka ini dikatakan kita adalah untuk mempelajari untuk mendapatkan kebijaksanaan. Namun ketika kita belajar di perguruan tinggi, apa yang kita dapat adalah hanyalah pengetahuan setingkat suta. Jadi di sini. Jadi di mana dalam perguruan tinggi tersebut apa yang kita dapat tersebut sebenarnya hanya untuk mendukung kita untuk menuju ke kehidupan, di mana dalam kehidupan tersebut kita bisa mencari pekerjaan yang baik sehingga bisa berpenghidupan lebih baik. Jadi ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang murni yang bisa membawa kita kepada kesucian batin. Hanya Buddha dengan kebijaksanaannya bisa menyelamatkan kita dengan ajaran-ajarannya yang bisa membuat kita menikmati kebahagiaan sejati. Jadi dengan mengembangkan kebijaksanaan, dengan mendengarkan dhamma, mempraktekkan dhamma dan melakukan bhavana atau meditasi, ini dapat memberikan juga kebebasan memberikan kebebasan kepada kita. Dalam meditasi samatha, kita sebenarnya sudah mencoba hidup dengan penuh kebahagiaan, bahkan jauh lebih bahagia daripada kebahagiaan di dunia. Sebagai umat awam, apabila kita bisa menjalankan Pancasila dengan baik, itu juga sudah membantu menuju kepada pemurnian batin. Jadi dengan kekuatan daripada batin yang tersebut, kita bisa melihat semua kondisi daripada batin yang muncul dan tenggelam. Bahkan dalam vipassana kita bisa melihat mereka muncul dan tenggelam berdasarkan 3 karakteristik utamanya, yaitu tentang anicca, dukkha dan anatta. Apabila kita bisa melihat hal tersebut dengan benar dan betul-betul bersih, jadi maka pada saat itu kebijaksanaan kita akan berkembang dan kita tidak melihat lagi adanya keraguan-raguan kita terhadap ajaran Buddha, dan kita bisa melihat apa semuanya seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita. Jadi tidak ada keraguan-raguan dan tidak ada kemelekatan kita, dan maka tidak ada nafsu keinginan lagi. Pada saat itu kita bisa menuju ke tingkat kesucian, menjadi seorang mulia dan menikmati kebahagiaan yang tertinggi, yaitu sampai kebahagiaan nibbana. Dengan adanya ajaran-ajaran atau kehadiran daripada Buddha, Dhamma dan Sangha tersebut, ya sebenarnya ini adalah demi kebaikan dan kebahagiaan daripada semua makhluk hidup. Di dalam Abhidhamma, bahkan dalam belajar Abhidhamma kita bisa melihat kita mempelajari ajaran yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Buddha, sama seperti juga yang bisa kita sampai melakukan kepada pelajaran menuju ke tingkat vipassana yang dapat memberikan pandangan yang lebih bijaksana kepada kita. Now we go chapter 1. In your book it is page 40, no, in your book. So we describe about the citta, no, the citta. Actually, though we say the citta, no, actually it represents the mind. That is not the most powerful force in the universe, and the force that will determine our fate and destiny. So, no, the cittas are classified into 4 kinds. No, and according to the 4 planes. The 4 planes we call bhumi, or spheres, no, avachara. Kamavachara citta means the consciousness. No, cittas are consciousness. Mostly experienced in the sense sphere, kama loka. No, kama loka is kama vachara, the same thing. So the sense sphere, no, consists of 11 planes of existence. Human realm, 6 celestial realms. So these are 7 blissful realms, we call them. And then the 4 woeful abodes that we also say, woeful realms. So they are the hell, the woeful ghosts, and the demons, and then the animals. No, these. So these Kamavachara Citta arise mostly in this sense sphere. Sekarang kita masuki ke bab pertama. Nah, di sini Abhidhamma baru mulai lebih menarik nanti, mulai dari sini sampai ke terusnya ya.
Jadi kita di bab pertama kita akan membahas mengenai, kemarin kita mengatakan bahwa batin adalah merupakan sebuah kekuatan yang paling luar biasa, di mana batin tersebut terdiri dari kesadaran dan faktor-faktor mental, kesadaran atau cita. Jadi kita jelaskan dan cita di dalam bab pertama, di mana cita dikelompokkan menjadi 4 kelompok, di mana cita artinya adalah kesadaran atau terhadap akan indera atau kemawasan ya, terhadap objek. Jadi cita dapat dibagi berdasarkan pengelompokan berdasarkan alam kehidupan, atau di sini disebut dengan bumi ataupun dengan awacara. Awacara juga berarti alam kehidupan. Yang pertama, kama wacara cita. Jadi kama wacara cita adalah kesadaran yang pada umumnya dialami di dalam alam-alam kamaloka, alam-alam kesenangan indria. Apa saja yang termasuk dalam alam-alam kamaloka tersebut, yaitu alam manusia ditambah dengan 6 alam surga, yaitu 6 alam dewa, juga dengan 4 alam penderitaan yang kita sebut dengan neraka, alam peta, alam asura dan alam tiracana, yaitu alam hewan. Jadi kesemuanya ini kesadaran-kesadaran yang muncul pada semua makhluk tersebut itu termasuk kesadaran-kesadaran yang kama wacara cita. Now, unless you undertake meditation to attain the jhana, you live only with this kama vajra citas. Now, when we undertake anapanasati, and we attain the jhana, the 5 rupa vajrana, we call them rupa vajra citta. Consciousness mostly experienced in the fine material sphere, rupa loka. So, in other words, the rupa brahmas, they have the bodies and mind, and their body are made up of more fine material than our bodies. So we call them fine material sphere, rupa loka. Okay. Ketika kita hidup dalam kondisi di mana keadaan sekarang ini, umumnya kesadaran-kesadaran yang muncul pada diri kita adalah kama wacara cita, ya, kesadaran-kesadaran yang bersifat duniawi. Namun apabila kita bisa menjalankan meditasi dan mengembangkan sampai ke tingkat jhana, pada saat kita mencapai tingkat jhana, kesadaran-kesadaran yang muncul pada saat itu adalah kesadaran-kesadaran rupa wacara cita. Jadi kesadaran-kesadaran daripada kondisi jhana. So when you attain this jhana, you can live like the rupa brahma. Rupa brahmas, very blissfully, and when you die, you will be born in the rupa brahma realms. Kita mengetahui kalau kita bisa mengembangkan sampai jhana tersebut, kesadaran yang muncul pada saat itu adalah kesadaran alam rupa wacara cita, yang bila kalau ini bisa kita pertahankan sampai ketika kita meninggal dunia, kesadaran kita tersebut akan melahirkan kita, membawa kita terlahir di alam Brahma, ya, alam bermateri halus. After attaining the 5 rupa vajra jhana, you can attain the higher jhana we call arupa vajra citta. Consciousness mostly experienced in the immaterial sphere, arupa loka. Arupa loka means arupa brahma realm, the realms of arupa brahma. They don't have material body. That's why we say arupa. So again, if you can attain this jhana, you can live as blissfully as these arupa brahmas, and when you die, you can be born in that arupa brahma realms. Setelah bermeditasi sampai ke tingkat rupa wacara jhana, ya, kita bisa meningkatkan meditasi kita untuk mencapai ke tingkat jhana yang lebih tinggi, ya. Artinya setelah kita menyelesaikan 5 rupa wacara jhana, kita bisa mengembangkan ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran arupa wacara cita. Arupa wacara cita adalah kesadaran-kesadaran yang muncul ketika kita bermeditasi sampai ke tingkat pengembangan jhana arupa. Jhana arupa yaitu suatu tingkat jhana di mana pada saat itu yang ada hanya batin dan materialitas sudah tidak ada. Jadi kita apabila kesadaran tersebut melahirkan kita akan terlahir di alam arupa loka, ya, alam arupa. After attaining this jhana,
you can undertake vipassana meditation, and then you can attain this Lokuttara Chaitas. No? Consciousness experience in the supramundane level. In other words, these Chaitas can realize and can be aware of Nibbana. And you can enjoy the unique peace of Nibbana right away. No? That is the beautiful thing of the teaching of the Buddha. Now, when the Buddha said this thing, you can realize in this very life. No, so here, they conduct here in the Sibuddhas 3 months retreat, like the Pauk meditations. The teacher himself came and conduct, and then his very, very efficient disciple, like Venerable Yivada. She also gave 3 months at the meditation center here. Even by undertaking in 3 months, if you you have done meditation in the past, you can attain not only the jhana, you can attain even Lokuttara Chaita. Then you'll be guaranteed never to be reborn in the woeful state. You can enjoy Nibbana bliss as much as you like. And then when you die, you can be reborn in human realm if you are still stream winner or once returner. Or then you can be reborn in the Brahma realms, and then you become arahats, and then you go to Nibbana. Setelah mencapai ke tingkat arupa, ya, kita juga bisa menuju ke pelatihan meditasi vipassana yang dapat mengembangkan sampai ke pencapaian Lokuttara Cita. Lokuttara Cita adalah suatu kesadaran yang bersifat adi duniawi yang muncul ketika kita telah mencapai ke tingkat Arya di sini. Jadi apabila kita bisa melancarkan kesadaran tersebut, karena kesadaran Lokuttara kita ketahui dia mengambil objeknya adalah objek Nibbana, maka ketika kita bermeditasi mencapai tingkat Lokuttara Cita, kita dapat merasakan kebahagiaan Nibbana. Jadi artinya kebahagiaan di Nibbana itu dapat kita raih meskipun pada kehidupan ini juga. Ya, tidak mesti setelah kita meninggal. Jadi pada kehidupan saat ini sekalipun kita dapat menikmati Nibbana. Seperti halnya ketika di sini Pak Au Sayadaw melakukan meditasi retreat 3 bulan yang langsung diajarkan oleh Pak Au Sayadaw dan juga mungkin tadi muridnya. Ketika mengadakan pelatihan di sini, Anda kalau betul-betul mengikuti meditasi tersebut, Anda mencapai setingkat demi setingkat. Juga kemungkinan ya pada kehidupan ini juga kita mencapai ke tingkat Arya, bisa mencapai ke tingkat Sotapanna pemasuk arus yang sudah menjamin memberikan sebuah garansi kita tidak akan terlahir lagi di 4 alam penderitaan. Ya, jadi setelah kita mencapai seorang pemasuk arus, katakan kita juga dapat terlahir lagi ke alam kesenangan indria, ke dalam dunia ini misalnya. Kita dapat menikmati kesenangan duniawi, namun itu juga kita tidak akan pernah jatuh lagi ke alam penderitaan. Dan setelah kehidupan demi kehidupan, kita juga mungkin dapat terlahir di alam Brahma, yang selanjutnya juga dapat melakukan meditasi ataupun dapat kesadaran tersebut akan berkembang sampai kita menjadi seorang arahat dan menuju Nibbana. Ya, jadi artinya Nibbana itu dapat kita raih meskipun pada kehidupan saat ini. We shall have an hour break and we shall meet again at 10. Ya, sudah waktu berlalu ya, sudah 9.35. Oke, kita sampai jam 10 break ya.